Bawaslu RI memerintahkan KPU untuk menetapkan Ahmad Gufron Siroj dan Yusuf Irsad sebagai caleg DPR RI terpilih untuk ditetapkan, selanjutnya dilantik. Padahal minggu yang lalu KPU menetapkan 5 calon terpilih dari PKB didiskualifikasi karena dipecat. Bagaimana menurut kalian? Apakah KPU akan mengikuti perintahnya Bawaslu atau ya itu hanya diperintah saja tapi tidak dikerjakan? Dan sebetulnya yang seharusnya dilakukan bagaimana? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pecinta masa depan negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. KPU dan Bawaslu pada kesempatan ini adalah mencari sebuah keadilan. Bagaimana seorang yang terpilih menjadi anggota DPR RI yang pada waktu beberapa hari yang lalu dipecat dan pada kesempatan ini diperintahkan oleh Bawaslu untuk ditetapkan dan dilantik. Hal ini pasti memunculkan berbagai perspektif terhadap perbedaan yang ada. Ayo kita baca di beberapa media mengapa KPU memutuskan tidak dilantik, mengapa KPU menetapkan tidak dilantik, tetapi Bawaslu menetapkan ya harus ditetapkan dan dilantik. Pertama kita baca di Radar Promo, judulnya menang gugatan di Bawaslu dan berpeluang dilantik jadi anggota DPR RI, begini kata Irsad Yusuf. Kemudian selanjutnya di Detik Jatim, Bawaslu minta KPU tetapkan Gufron Siroj Gus Irsad jadi caleg terpilih. Di Tempo, judulnya Bawaslu perintahkan KPU tetapkan 2 kader PKB yang dipecat sebagai anggota DPR terpilih. Dan di Kompas, KPU tetapkan 5 pengganti calon anggota DPR terpilih PKB karena dipecat. Ini adalah beberapa waktu yang lalu. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang di Tempo, kemudian kita tambahkan dengan yang lain. Bawaslu perintahkan KPU tetapkan 2 kader PKB yang dipecat sebagai anggota DPR terpilih. Tempo.co Jakarta, Badan Pengawas Pemilu RI memerintahkan KPU untuk menetapkan Ahmad Gufron Siroj dan Irsad Yusuf sebagai anggota DPR terpilih dari kader PKB. Memerintahkan kepada terlapor untuk menerbitkan keputusan KPU yang menetapkan pelapor 1 atas nama Ahmad Gufron Siroj sebagai calon terpilih anggota DPR pada Dapil Jatim 4 dan PKB dan pelapor 2 atas nama M. Irsad Yusuf sebagai calon terpilih anggota DPR pada Dapil Jatim 2 dari PKB. Ujar majelis pemeriksa di ruang sidang Bawaslu RI pada Jumat 27 September. Dalam sidang terbuka tersebut, Bawaslu memerintahkan KPU sebagai pihak terlapor untuk menyatakan 2 kader PKB tersebut memenuhi syarat sebagai calon terpilih anggota DPR. Kedua pelapor hadir di sidang pembacaan putusan didampingi kuasa hukum mereka. Di kesempatan yang sama, Irsad menyampaikan bahwa hasil putusan tersebut merupakan kemenangan rakyat. Saya bersyukur ini kemenangan rakyat yang memilih saya, bukan kemenangan saya, kata Irsad kepada awak media di gedung Bawaslu RI. Sebelumnya Laura Kopong sebagai pelapor 1 mendapatkan kabar bahwa ia dipecat sebagai kader PKB, partai PKB, dan mengalami pergantian nama sebagai anggota DPR terpilih dari media sosial. Laura menyatakan bahwa ia tidak mengetahui alasan dari partainya seputar pemecatan dan penggantian namanya oleh kader lain, yakni Muhammad Khozin. Hal serupa juga dialami oleh Irsad yang merupakan
calon legislator Dapil Jatim II yang hendak digantikan oleh Anissa Syakur. Itu yang terjadi dengan pemberitaan di Tempo, Ahmad Gufron Sirot dan M. Irsyad Yusuf. Kemudian kalau kita melihat bagaimana suasana di Jember, caleg DPR RI terpilih bakal dilantik pendukung kerutuk KPU di Jember, ini menunjukkan suasana bahwa terjadi perlawanan dari rakyat terhadap keputusan KPU, meskipun sebetulnya tidak tepat ketika mereka menggerutuk KPU Jember, tapi selanjutnya KPU Jember memastikan bahwa akan menyampaikan ke KPU RI terkait dengan aspirasi ini. Begitu juga terkait dengan Diwadar Bromo bahwa memang pernah gugatan di Bawaslu dan perlu dilantik jadi anggota DPR RI. Begini kata M. Irsyad Yusuf yang mengatakan ini kemenangan rakyat. Pecinta masa depan tegakkan kebenaran lawan keadilan. Itu yang terjadi di Jalan Tamrin di Bawaslu RI ketika penyidangan terhadap apa yang menjadikan perbedaan cara melihat antara KPU dan Bawaslu terhadap Ahmad Gufron Sirot dan Irsyad Yusuf. Dari 5 calon yang terpilih, yang menggugat ada 2, yaitu Ahmad Gufron Sirot dan Gus Irsyad Yusuf, atau Gus Popong sama Gus Irsyad. Bagaimana menurut kalian? Apakah KPU akan menetapkan keduanya sebagai calon terpilih DPR RI dan akan dilantik, atau akan didiskualifikasi sebagaimana yang awal? Menurut analisis saya, pertama, bahwa proses pemecatan itu memang rumit. Pada proses politik, kadang-kadang ada semena-mena terhadap anggota ketika demokrasi tidak muncul dalam sebuah partai politik. Akhirnya terjadi taruhlah pemecatan dan lain sebagainya. Di sini pasca reformasi diharapkan demokrasi dalam pengelolaan partai politik itu terjadi, sehingga tidak ada orang yang berpola monarki, berpola ya hanya satu pemimpin di dalam organisasi partai politik, sehingga perbedaan-perbedaan yang ada perlu ada dialektika, tidak langsung dipecat. Pemecatan ketika ada seorang calon terpilih pasti akan panjang. 5 calon sebagaimana yang digambarkan di konten sebelumnya adalah dipecat, diberhentikan oleh PKB, dan KPU memutuskan bahwa juga menyetujui, karena di dalam regulasi memang seseorang itu bisa diberhentikan oleh partai politik. Maksudnya partai politik di dalam undang-undang mempunyai kuasa penuh terhadap seorang kader. Tapi selanjutnya Ahmad Gufron Sirot, Gus Popong sama Gus Irsyad mengajukan ke Bawaslu RI terkait dengan peristiwa yang terjadi di KPU, dan keputusan kemarin di hari Jumat memerintahkan Bawaslu memerintahkan KPU untuk keduanya, Ahmad Gufron Sirot sama Irsyad Yusuf, ditetapkan sebagai anggota DPR terpilih dan dilantik. Ini menunjukkan bahwa problem pembangunan demokrasi itu membutuhkan dialektika yang panjang antara partai politik, KPU, Bawaslu, keduanya sebagai penyelenggara, tidak asal satu pihak. Tapi mengapa KPU segera memutuskan pada waktu awal? Ini menjadi alasan yang kedua. Karena KPU sifatnya pasif. Ketika ada partai politik yang mengajukan dan perubahan, ya sudah, itu kewenangan partai politik. Di sini KPU sifatnya adalah ketika diperintahkan undang-undang suruh menjalankan, dijalankan.
Tetapi mengapa selanjutnya Bawaslu berbeda keputusannya ketika Gus Irsyad sama Gus Popong itu mengajukan ke Bawaslu terkait dengan perselisihan ini dan memerintahkan kepada KPU dalam bahasanya Bawaslu untuk menetapkan anggota DPR terpilih tadi, Gus Popong sama Gus Irsyad. Kalau menurut saya, ya ini memang sebuah proses perjalanan. Kewenangan KPU di situ, kewenangan Bawaslu di sini. Ini sama-sama penyelenggara. Di sini kalau menurut saya bukan harus dihadap-hadapkan antara KPU sama Bawaslu, bahwa keduanya sama-sama mempunyai kewenangan, tetapi bahwa Bawaslu meskipun dia di akhir memutuskan, tetapi ya itu kewenangan Bawaslu ketika terjadi perselisihan antara partai politik dengan caleg. Jadi kalau menurut saya yang diputuskan KPU itu benar, dan selanjutnya yang diputuskan Bawaslu adalah benar. Selanjutnya ya mengikuti apa yang diperintahkan oleh selanjutnya. Bagaimana terhadap partai politik? Ya partai politik ketika memberhentikan itu wewenang partai politik, tetapi di partai politik itu adalah sebuah mekanisme, sehingga partai politik memberhentikan seakan-akan itu adalah benar. Kemudian yaitu kewenangan partai politik ya dianggap benar oleh partai politik, selanjutnya oleh KPU diterima. KPU sifatnya hanya administratif dan kemudian Bawaslu memprosesnya. Di sini maka ya terjadi kebenaran semuanya, partai politik benar, KPU benar, Bawaslu benar. Sehingga bagaimana? Ini menjadi analisa yang ketiga, sehingga sebetulnya akan lebih baik keberadaan kader Ahmad Gufron Sirot dan Gus Irsyad itu dirembukan oleh semuanya. Jadi KPU, Bawaslu, dan partai itu duduk bersama. Tidak cukup satu semacam menjadi yang lebih kuasa dengan yang lainnya. Bagaimana membangun demokrasi? Tentunya rakyat sebagai yang memberikan mandat terhadap calon terpilih itu juga mempunyai kewenangan. Nah, di sini adalah lebih baik kalau saya sarankan bahwa KPU, Bawaslu berkonsolidasi terkait dengan hal ini. Tentunya PKB sebagai bagian yang bisa dilibatkan dalam proses ini, sehingga nanti bisa menghasilkan win-win solution. Tidak ada satu yang merasa misalkan dilecehkan atau merasa ditinggal atau merasa dikebiri terkait dengan sebuah kewenangan. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran lawan keadilan. Memang kebenaran dan keadilan itu yang akan dicari oleh siapapun, termasuk caleg terpilih. Caleg terpilih juga pasti mempunyai proses panjang untuk menghadirkan yang namanya pilihan pemilih. Partai politik pun juga mempunyai sesuatu kepada caleg. Kalau tanpa partai politik itu juga kesulitan untuk mengenalnya. Jadi memang di sini adalah perlu kedewasaan untuk berkumpul bersama-sama mengambil sebuah keputusan bahwa proses hukum di wilayah partai ada, di wilayah KPU ada, di wilayah Bawaslu ada. Semuanya perlu dihormati. Bahkan dalam proses misalkan perselisihan hasil di KPP pun bisa, tapi pada kesempatan seperti ini di KPP Mahkamah Konstitusi itu ada, tapi pada kesempatan ini Mahkamah Konstitusi ya tidak. Nah, bagaimana tentang di KPP? Dan KPP ada juga Dewan Etik, Komisi Etik yang seandainya ada yang tidak beres dengan KPU oleh KPU atau Bawaslu, siapapun, taruhlah PKB, boleh menyampaikan terhadap DKPP untuk menguji apakah terjadi netralitas atau tidak. Kalau menurut saya, KPU dan Bawaslu tidak mau diberhentikan begitu saja karena dia menjalankan perintah untuk terkait dengan Ahmad Gufron Sirot dan Irsyad Yusuf sebagai calon terpilih. Tapi bagaimana mereka dalam posisi KPU aman, Bawaslu aman, dan partai politik juga proses politiknya itu bisa berjalan. Rembukan bersama solusi untuk
lembaga-lembaga yang pada kesempatan ini terjadi konflik. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share.